Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Alhamdulillah. Kita lanjutkan sekarang masuk di bab terakhir ya. Bab terakhir dari Muyasar 3 yaitu bab tawabi. Bab tawabi ini uh, terdiri dari 4 ya, naat, taukid, badal, atau sama nanti diakhiri sedikit pembahasan tentang huruf, kemudian selesai ya, tamat Muyassar 3 ini. Ya, jadi ada 40 halaman kurang lebih, ya mungkin sebulanan kali ya, setelah itu tamat Muyassar 3. Ya, al-majruru bit tawabi. Ya, majrur dengan tawabi. At-tawabi'u hiya al-kalimatu allati la yamassaha al-i'rabu illa ala sabili tabi'i li ghairiha. Di tawabi itu adalah kata-kata allati yang dia itu tidaklah terkena i'rab kecuali dengan jalan ngikut gitu ya, mengikuti yang selainnya. Nama juga tawabi. Tawabi itu dia ikut gitu, mengikut kepada matbu'nya ya, yang diikutinya ya, kata sebelumnya biasanya. Bimana annaha tu'rabu bi'irabi ma qablaha. Itu maksudnya bahwasanya si tawabi ini dia di-i'rab dengan i'rab seperti kata yang ada di sebelumnya. Wahya khamsatu anwa. Dan dia ada 5 jenis. Pertama, al-awwal an-na'tu, na'at. Kemudian yang kedua taukid ya. Yang ketiga badal, keempat itu ataf bayan ya. Yang biasa kita tahu ataf itu namanya ataf bayan. Kemudian ada al-ma'tuf bil harf. Itu ataf dengan huruf. Nanti kita rinci di ataf itu, nanti ada ataf bayan, ada ataf nasab ya. Kita lihat yang pertama ya, anak tuh naat. Anak tuh awis sifat ya huwa tabiun yuzkaru libayani sifatin min sifatis min qablaha ya qablahu. Jadi naat atau sifat yang biasa kita tahu ya di Muyassar 1. Jadi naat atau sifat ini adalah tabi, ini juga tawabi yang disebutkan ya yudkaru ya, yang disebutkan libayani sifat, untuk menjelaskan sifat min sifatismin ya, min sifatismi qablaha, itu dari sifat-sifat isim yang ada di sebelumnya, au ma yata'allaqu biha, atau mensifati sesuatu yang terkait dengan kata tersebut. Ya, ini contohnya surat An-Nisa ya, ayat 43, fatayammamu ya. Fatayammamu sa'idan thayyiban ya. Jadi di surat An-Nisa ya, ayat 43, Allah Ta'ala berfirman, fatayammamu ya, maka bertayamumlah kalian sa'idan thayyiban, dengan tanah yang suci ya, dengan tanah yang suci. Contoh yang lain, al-mu'minu al-qawiyyu khairun minal mu'minin ad-dhaif ya. Seorang mukmin yang kuat itu lebih baik daripada mukmin yang lemah. Ya, jadi naatnya itu al-mu'minu al-qawi ya, al-qawinya, al-qawi naat. Khairun minal mu'minin ad-dhaifi. Nah, dhaifinya dia naat ya, naat dari al-mu'min. Kemudian akhrajna, kami keluar, min hadhil qaryati, dari kampung ini, al-zalimi ahluha ya, yang penduduknya itu zalim.
Ya, ya yang penduduknya ini eh, zalim. Ya. Jadi dia naatnya itu adalah al-zalimi ahluha. Ya. Jadi dia mensifati Korea, yang mensifati si Korea ini. Di kami keluar ya dari kampung ini yang penduduknya zalim. Nah, jadi ini yang dimaksud dengan min sifatis min qablaha au ma yata'allaqu bihi. Ya ini makna dari au ma yata'allaqu bihi. Jadi si al-zalimi ahluha ini dia naat ya bagi al-qaryah. Jadi mensifati si qaryahnya. Kemudian innaha baqaratun. Ini di surat Al-Baqarah juga ya. Ya, surat Al-Baqarah ayat 69. Allah Ta'ala berfirman, qalu ya. Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Awal ayatnya mereka berkata ya mintalah kepada Tuhanmu atau suruh tanya pada Tuhanmu ya untuk agar ya Allah menerangkan kepada kami ma launuha apa warnanya warna sapinya. Qala kemudian Allah Ta'ala berfirman Musa berkata maksudnya innahu sebenarnya ini salah nih. Innahu yakul bahwasanya Allah berfirman kata Allah innaha baqaratun bahwasanya sapinya itu sofra'u ya sofra'u bahwasanya betina itu adalah baqaratun sapinya harus betina sofra'u warnanya kuning faqiun launuha yang kuningnya tuh kuning tua ya, makin susah ya kan. Jadi sesungguhnya sapinya itu sapi betina warnanya kuning sofra faqiun launuha ya, sofraun faqi' jadi kuning yang tua ya, kuning yang tua warnanya. Jadi suruh cari sapi kuning tua, kuning warnanya kuning tua. Nah, ini ya mana naatnya ya baqaratun ya sofra'u ya. Jadi sapi yang warnanya kuning naat faqi ini juga sama. Yang ini apa tua ya. Nah, jadi warnanya sofra'u faqiun. Faqiun launuha. Ya, faqiun launuha. Seperti itu. Jadi ini naat ya dari apa namanya sofro ya, sofro. Ya, silakan Ustaz Adek mau baca syurutun na'ti silakan. Syurutun na'ti silakan. Syurutun na'ti al-aslu bil na'ati an yakunu an An yakuna yakuna an yakuna isma mustaqo mustaqan mustaqon ka ka kasmil fa'ili kasmil fa'ili wa ismil fa'uli wal maf'uli maf'uli wal sifati al masbi musyabbahah musabahati wa ismil takdili nahu ya cukup. Nah, syurutun na'ti ya syarat naat syarat naat ya yang pertama al aslu fi na'ti an yakuna asman mustaqan. Jadi naat itu harus isim mustaq, itu isim yang dia itu ini ngomongin naat ya. Naat itu sifatnya maksudnya dia itu harus isim mustaq, isim yang turunan ya. Dia turunan dari sorof gitu ya.
apa namanya, sebentar. Ya, jadi pertama dia harus isim mustaq. Jadi isim yang turunan dari sorof. Misalnya isim mustaq itu contohnya kasmil fa'ili, ya, isim fa'il. Ya, kemudian wasmil maf'uli, ya, isim maf'ul. Wasifat yang musyabbahah, sifat musyabbahah ini isim mustaq. Wasmit tafdil, isim tafdil, ini diantara contoh isim mustaq. Dan dia secara asal naat itu berasal dari isim mustaq. Contohnya, ja'at tilmidu al-mujtahidu. Naatnya ini, al-mujtahidu. Telah datang seorang siswa yang bersifatnya dia bersungguh-sungguh. Al-mujtahidu isim mustaq, dia isim fa'il. Ya. Al-mujtahid ini isim fa'il. Akrim khalidan al-mahbubu. Afan. Akrim khalidan al-mahbuba. Muliakanlah Khalid yang dicintai. Nah, al-mahbub ini isim maf'ul. Isim maf'ul juga isim mustaq. Kemudian hadar rajulun hasanun khuluquhu. Ini adalah seorang lelaki hasanun. Nah, ini sifat musyabbahah. Sifat musyabbahah. Ini naatnya. Yang bagus akhlaknya. Ya. Sa'idun tilmidun, ya. Sa'idun tilmidun aqalu min ghairihi. Sa'id adalah murid, aqalu ini isim tafdil, yang lebih pintar min ghairihi, dari selainnya. Jadi naat dari tilmid. Waqad yakunu isman jamidan muawwalan bimustaqin. Nah, tapi tadi kan hukum asalnya naat itu harus isim mustaq. Tapi terkadang ya naat itu bisa dari isim jamid. Ya, isim jamid itu kebalikan isim mustaq. Isim jamid itu kayak batu, hajar. Ya, hajar itu batu kan. Ya, kata yang bukan turunan, ya, turunan dari apa, sorof. Isman jamidan muawwalan. Jadi eh, nanti isim jamidnya itu muawwalan, bisa ditakwil bimustaqin, ke isim mustaq. Jadi ujung-ujungnya meskipun naat itu secara asal isim mustaq, tapi dia kadang-kadang bisa isim jamid. Tapi pun kalau isim jamid dia ditakwil ke isim mustaq. Ya. Wa huwa fima ya'ti, dan diantaranya ya adalah sebagai berikut. Al awal, yang pertama al masdar. Nah, bisa jadi naat itu masdar. Masdar ini dia isim jamid, ya, isim jamid. Masdar itu bukan isim mustaq. Huwa rajulun thiqatun. Biasanya ada di hadis, ya. Ini adalah lelaki yang thiqah. Nah, thiqah ini isim jamid, ya. Thiqatun masdar. Dan naat bagi rajul. Huwa rajulun thiqah. Ini adalah lelaki thiqah. Mausukun bihi. Maksudnya yang dipercaya. Nah, ini kan ujung-ujungnya isim jamidnya itu dia ditakwil ke isim mustaq, mausuk. Mausuk ini isim maf'ul. Artinya yang dipercaya. Mausukun bihi. Nah, jadi huwa rajulun mausukun bihi. Dia adalah seorang laki yang dipercaya, gitu ya. Atau sikoh, sikoh ya, sikoh itu terpercaya, adil. Ya, contoh yang lain, anta rajulun adlun. Sama seorang lelaki yang adlun. Adlun ini juga masdar. Tapi maksudnya juga bisa ditakwil ke isim mustaq. Maksudnya adilun. Adilun ini isim fa'il. Nah, isim fa'il dia mustaq. Jadi ujung-ujungnya meskipun naatnya ini isim jamid, ya maka si isim jamidnya ini bisa di muawwalan, ditakwil bi mustaq. Ya, bisa dicari pengganti dari isim mustaq. Ya, itu masdar. Kemudian yang kedua, bisa jadi isim isyarah. Jadi naat itu bisa jadi dia tuh bentuknya isim isyarah. Misalnya akrim aliyan hadza. Ya, jadi muliakanlah Ali hadza, yang ini. Jadi bukan Ali yang lain, tapi Ali yang
ini yang saya tunjuk, ai al-musyaru ilaih. Jadi hadza di sini naat bagi Ali ya, dan hadza ini isim jamid dan dia ditakwil ya, bisa ditakwil ke isim mustaq itu al-musyar. Al-musyari ilaih. Al-musyar isim maf'ul yang ditunjuk gitu, yang diisyaratkan. Ya, ujung-ujungnya ke mustaq lagi gitu kan. Akrim aliyan hada. Nah, kemudian yang ketiga, zu allati bima'na sahib. Nah, bisa juga zu ini sebagai naat. Zu di sini adalah zu yang maknanya pemilik. Ya, allati bima'na sahib. Ya, pemilik laki-laki atau juga zata. Ya, atau juga zata. Zata allati bima'na sahibah. Ya, allati bima'na sahibah. Jadi atau zata yang maknanya eh, pemilik perempuan. Nah, ini bisa juga jadi naat. Nah, itu bisa jadi naat dan zu dan zata ini zu dan zata ini dia apa namanya isim jamid. Contohnya ya, ja'a rajulun zu ilmin. Ya, ja'a rajulun zu ilmin. Seorang lelaki ya, dia datang ya, ja'a rajulun zu ilmin. Seorang lelaki yang memiliki ilmu datang. Ya, zu-nya ini dia naat. Zu-nya ini dia naat bagi rajul. Ai sahibu ilmin. Maksudnya ja'a rajulun ai ja'a rajulun sahibu ilmin. Ya, jadi zu ini isim jamid, cuman dia bisa ditawil ujung-ujungnya ke isim fa'il, sahib. Karena zu di sini bermakna sahib, ya. Maknanya sahib. Atau ja'at imra'atun zatu fadlin. Ya, telah datang seorang perempuan pemilik kemuliaan. Ai sahibatu fadlin. Ya. Jadi ja'at imra'atun zatu fadlin. Ai sahibatu fadlin. Nah, ini bisa jadi naat ya. Kemudian yang keempat ya, tadi masdar, kemudian isim isyarah, zu atau zatu. Yang bisa jadi naat juga dari isim jamid adalah al-ismul mausul, al-muqtarinu bi al. Ya, jadi isim mausul yang ya dia ada alif lamnya. Maksudnya si naatnya ya. Ja'ar rajulu alladhi ijtahada. Ya, ja'ar rajulu alladhi ijtahada. Jadi si rajul seorang lelaki datang seorang lelaki alladhi ijtahada yang dia bersungguh-sungguh datang. Ya. Ujung-ujungnya alladhi di sini alladhi ijtahada itu ditawil ke al-mujtahid isim fa'il. Ini al-mujtahid isim fa'il. Jadi sama aja kita mengatakan ja'ar rajulu al-mujtahidu gitu kan. Nah, kemudian yang kelima ya, di antara isim jamid yang bisa jadi apa namanya naat itu madalla ala adadil man'ud. Itu yang menunjukkan jumlah dari yang disifati. Ya, ja'ar rijalun arba'atun gitu kan. Telah datang lelaki-lelaki 4. Ya, maksudnya rijalun arba'ah telah datang 4 orang lelaki. Nah, arba'ah kan ini sebenarnya isim jamid gitu kan. Arba'ah ini kan isim jamid. Nah, di sini ja'ar rajulu arba'atun kalau ditawilnya ma'dudun bihadzal adat. Gitu ya. Jadi tetap aja sinaat itu akan dikembalikan ke hukum asal itu mesti mustaq. Meskipun arbaatun itu jamid tetap bisa ditakwil atau tergantikan, kita bisa bikin mustaqnya. Itu lafaz ma'dudun. Ma'dudun isim maf'ul. Ma'dudun isim maf'ul artinya yang dihitung gitu ya. Yang dihitung maf'ul kan isim maf'ul.
Jadi ja'ar rijalun ma'dudun bihadzal adadi. Telah datang lelaki-lelaki yang dihitung jumlahnya sejumlah dengan bilangan ini, maksudnya bilangan 4. Gitu, bilangan 4. Ya, tapi kan itu kepanjangan. Jadi ja'ar rijalun arba'ah, gitu aja. Telah datang lelaki 4, gitu. Maksudnya 4 orang lelaki. Ya. Selanjutnya masih ada yang keenam, al-ismul ladzi lahiqathu ya'un nisbah. Ya. Yaitu isim yang dia itu ditempeli oleh ya nisbah. Jadi ada satu kata ya yang dia itu dimasuki oleh ya nisbah, penisbatan, misalnya Sundawi, Misri, ya, ya ada iung-iungnya ya, ada ya-nya, itu namanya nisbah. Contohnya ro'aitu rajulan, aku melihat seorang lelaki Misriyan yang dia tuh orang Mesir gitu ya. Misriyan ini asalnya Mesir ya. Asalnya Mesir. Cuman ada ya nisbah, jadi dinisbatkan kepada Mesir. Nah, sama ini juga bisa ditakwil jadi mansuban. Nah, ini pakai sin ya. Mansuban ini isim maf'ul, artinya yang dinisbatkan ila Misra. Jadi aku melihat seorang lelaki Misrian, maksudnya aku melihat seorang laki Mesir, maksudnya aku melihat seorang laki mansuban yang dinisbatkan ila Misra, kepada Mesir, gitu ya. Kemudian ketujuh, madalla ala tasbih, yang menunjukkan atas satu penyerupaan. Contohnya itu rajulan asadan. Ya, asal kan isim jamid ya. Asal isim jamid. Aku melihat seorang laki yang sifatnya singa, bukan, tapi yang serupa dengan seperti singa. Syuja'an. Asal dan di sini isim jamid tetap saja ditakwil ke isim mustaq, itu syuja'. Syuja' ini sifat musyabahah. Ya, sifat musyabahah. Ini itu rajulan syuja'an. Gitu kan. Aku melihat seorang laki pemberani. Ini juga di bab yang lain dia masuk bab majas ya, majas. Alakohnya tasbih ya, ada atau syuja'ah. Alakohnya itu berkaitan antara asad itu adalah keberanian. Ya, terusnya di sini ada pertanyaan Ustaz Adit, Ustaz Dwi. Ya, ini untuk naat bisa dari isim jamid ya, bisa dari isim jamid. Ya, lanjut Ustaz Adit, baca. Anak tuh di unmute dulu ya. Silakan Ustaz Adit. Anak tuh al-hakiki ya. Anak tu al-hakiki wa tu as-sabibi. Sababi. As-sababi yang qasimul na'ti ila hakiki wasbi Wasababi. wasababi fal hakiki huwa ma yubainu sigota Kata sigotan min sifati min sifati matbu'ihi. min sifati matbu ihi nahwu Fatahri fatahriru raqabatin. rokobatin ma Mu'minatin. mu'minat mu'minatin. Ya, cukup. Nah, anak tu al-hakiki ya, anak tu al-hakiki wa anak tu as-sababi. Itu naat hakiki dan naat sababi. Jadi naat ini ada dua, ada naat hakiki. Naat hakiki itu yang biasa, yang kayak tadi kita baca. Nanti naat sababi, nanti kita lihat. Nah, yang qasimu na'tu, jadi naat itu terbagi ila hakiki wa sababi.
kepada hakiki dan sababi. Fal hakiki huwa ma yubayinu sifatan. Dan hakiki adalah yang menjelaskan sifat min sifati matbu'ihi. Nah, dari sifat-sifat yang mau disifati. Contohnya di surat An-Nisa ya, ayat 92, kata Allah berfirman, fatahriru raqabatin. Fatahriru raqabatin mu'minah. Maka ya bebaskanlah raqabah, budak yang sifatnya mukminah, ya beriman. Nah, ini yang naat hakiki kayak biasa. Nah, contoh yang lain wasababi ya. Dan sababi itu naat sababi huwa ma yubayinu sifatan min sifati ma lahu ta'allaqu bimatbu'ihi. Ya, kalau naat sababi itu tidak mensifati langsung ya, tapi dia mensifati menjelaskan satu sifat dari sifat-sifat yang memiliki keterkaitan. Jadi kalau tadi kan mukminah langsung mensifati rokobah gitu kan. Jadi ada langsung lah itu hakiki. Tapi kalau naat sababi itu dia mensifati sifat ya sesuatu yang memiliki keterkaitan dengan bimat buihi, dengan satu yang mau disifati. Nah, ini kelihatan di sini contohnya nih makin jelas. Ja'ar rajulu telah datang seorang lelaki as-salihatu ummuhu, yang solehah ibunya. Jadi as-salihah ini dia naat ya, naat tapi bukan menjelaskan rojul, karena rojul bukan solehah kan? Jadi telah datang seorang lelaki yang solehah ibunya gitu. As-salihatu ummuhu. Nah, jadi naat sababi itu dia mensifati sebenarnya yang disifati rojul. Cuman rojul ini ya dia disifati, maksudnya itu telah datang seorang lelaki yang sifatnya itu adalah ibunya tuh salehah gitu ya. Jadi itu yang dimaksud dengan min sifati malahu ta'allaqa bimatbu'ihi. Jadi yang ta'alluqi bimatbu'ihi itu yang memiliki keterkaitan. Jadi menjelaskan sifat dengan sifat yang as-salihatu ummuhu ini dia sifatnya rojul gitu ya, sifatnya rojul. Tapi enggak mensifati rojul secara langsung ya, tapi dengan sifat sesuatu keadaan ibunya gitu kan. Jadi sifat si rojul ini dengan sifat keadaan bahwasanya ibunya itu salihah. Nah, itu sababi. Nah, jadi naat yang enggak langsung gitu ya. Yaitu ada keterkaitannya itu apa? Bahwa umum di sini ya mesti dia ada domir ya, ada domir yang dia itu balik ke rojul, ya nggak boleh. Bisa aja rojulu as-solihatu ummu Zaid gitu. Ya nggak boleh. Jadi telah datang sama laki yang solehah ibunya Zaid, nggak nyambung. Ya. Orang ibunya Zaid apa hubungannya masih rojul ini? Nah, kalau umuhu punya balik ke rojul baru nyambung. Harus ada keterkaitan antara si kalimat yang ini ya dengan si rojulnya. Ja'at tilmar atu ya, telah datang seorang perempuan as-salihu zaujuha, yang soleh suaminya. Nah, ini ada keterkaitan bahwa suaminya ini adalah ya, suami dari si mar'ah yang dimaksud ya. Jadi namun ini kita bilang ja'atil mar'atu as-solihatu zauzuki. Nah, datang seorang perempuan yang solehah suamimu. Nggak nyambung gitu. Jadi harus ada domir ini balik ke si mar'ah. Ya, selesai sampai di sini. Ya, insya Allah semoga bermanfaat. Insya Allah ketemu lagi hari Rabu. Ya, kita masuk di pembahasan hukum na'ti. Ya, hukum na'at.
Sampai di sini dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.